Nah, jadi begini ya teman-teman, untuk kondisi si baby shark saat ini. Aduh, gila. Dan kelihatan ya, ini resinnya pada pecah-pecah gitu. Dan di sini juga kayaknya apa namanya? Jadi ketarik gitu dah. Di sini juga ini resinnya pecah nih. Untuk body nggak ada yang lecet semua ya, cuman si windshield ini, windshield yang kemarin yang ada stiker inisial D, terus yang model zero gravity itu patah segini nih. Jadi gitu ya, sedih banget gua. Jadi gua mohon doanya biar gua bisa memperbaiki si baby shark lagi, biar lebih ganteng lagi ke depannya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gue Didi HD. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gue harap kalian baik-baik aja ya teman-teman. Jadi pada video kali ini gue bakal cerita tentang kejadian yang menimpa si baby shark sama gue teman-teman. Jadi ceritanya tuh gue lagi ngambil charger laptop gue ke rumah doi gue. Waktu itu tuh malam, kejadiannya jam 7 kalau gak salah, maghrib mau ke Isya. Nah jadi gue udah dari rumah doi gue udah ngambil casan, terus gue mau pulang. Pas gue di jembatan Dobo itu, kalian bisa searching ya, jembatan Dobo Banjar. Gue lagi lurus. Nah jadi gue nggak ke arah jembatan, ini kalau ke kanan tuh ke jembatan. Nah gue lagi lurus gitu, gelap. Posisi keadaan jalan itu lagi gelap, mungkin habis apa ya, kayak mau hujan gitu. Nah ada bapak-bapak naik sepeda, udah gelap, sepeda kan gak ada lampunya ya. Nah gue lagi maju kecepatan 60 kira-kira. Jadi si bapak-bapak itu langsung nyebrang. Gue lagi gini, kecepatan segitu, gue ngehindar ke kanan, jebret lah, ketabrak sepeda bagian belakangnya teman-teman. Nah jadi gitu ya. Dan untuk kerusakannya, sepedanya itu kalau gak salah rusak apa ya, velgnya teman-teman. Dan gue juga udah bertanggung jawab juga, alhamdulillahnya digantilah sepeda itu, udah dibenerin. Dan sekarang bagian si baby shark teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat kondisi baby shark pas habis nabrak, ada videonya ya, gue liatin di sini. Nah jadi kayak gitu ya, si windshieldnya pecah, bodinya patah gitu. Dan gitu aja sih mungkin. Dan kedepannya kalian harus tetap nonton terus ya, pantengin terus channel gue, karena gue bakal bikin video modifikasi si baby shark ini sampai beres, sampai bagus lagi, bahkan sampai mungkin lebih baik lagi ke depannya. Dan gue percaya bahwa kalau misalnya ada suatu kejadian, masalah ya, atau musibah menimpa kita bakal mendapatkan hal yang lebih baik lagi ke depannya gitu teman-teman. Jadi pantengin terus, mungkin ada part 1, part 2, part 3. Dan untuk part 1-nya, video selanjutnya gue bakal pasang body cowling yang warna hitam. Gue udah pesan di sini di Shopee, cuman karena gue pakai ekspedisi Shopee Express ya, mungkin baru jadi agak lama gitu. Harusnya kalau pakai JNT ataupun yang lainnya udah sampai sekarang. Ya mungkin gitu aja ya. Selanjutnya gue bakal ngevlog sih, gue bakal sharing, gue bakal kasih tips dan trik dan nasihat juga kalau misalnya kalian naik motor di jalan teman-teman, biar kalian tuh nggak antisipasi, jangan sampai kejadian kayak gue. Tapi ya kayak gitu, namanya musibah ya, siapa yang tahu dan kapan gitu terjadinya. Siapa sih yang mau dapat musibah? Nggak ada kan. Jadi kalau dapat musibah ya terima dengan ikhlas saja, karena pasti bakal ada ganti yang lebih baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjut lagi. Dan sekarang si baby shark ini agak kurang keurus karena gue males banget sebenarnya kalau belum beres. Jadi gue lagi nunggu body itu, makanya pengen dipasang.
kalau udah dipasang ya bakal gue urus lebih baik lagi gitu, karena mau nyuci juga agak gimana gitu, takutnya masuk ke dalam bagian kelistrikan ya kan. Ya kita bakal lanjut lagi ngevlog teman-teman. Setelah sekian lama, akhir-akhir ini gue malah asik ngebahas helm RSV. Helm yang sebenarnya bakal gue jual tapi nggak tahu nih, karena lumayan banyak peminatnya. Dilihat dari yang nonton, alhamdulillah sampai 100 yang nonton, 100 kali ditonton di channel gue, ya lumayan lah segitu. Nah jadi pada video kali ini gue bakal nge-share ya, sharing-sharing cerita-cerita. Jadi ya gitu, kalau misalnya di jalan gue ngingetin ke kalian harus tetap hati-hati ya, jangan sampai kita mencelakakan orang lain, dan jangan sampai kita lalai dalam berkendara gitu teman-teman. Walaupun memang keseringannya tuh kalau misalnya kita udah hati-hati, orang lain gak hati-hati, ataupun orang lain seenaknya sembrono naiknya gitu ya kan di jalannya. Jadi ya tetap aja balik lagi, namanya musibah, siapa yang tahu kapan itu terjadi dan siapa yang mau gitu ya kan kena musibah. Jadi gitu aja sih. Dan mungkin untuk tips kali ini ya, kalau misalnya kita mau naik motor, kita harus perhatikan ya kelengkapan berkendara kita, mulai dari pakaian kita, terus helm, jaket, sepatu, celana lepis itu harus ya. Jadi jangan sampai kalian istilahnya nggak pakai helm walaupun deket gitu. Karena pakai helm itu jangan karena ada polisi doang teman-teman. Jadi gue bakal ceritain juga ya di sini pentingnya helm. Pentingnya helm itu apa? Sebenarnya helm itu melindungi otak kecil kita teman-teman. Tepatnya berada di bagian belakang sini. Nah jadi kalau misalnya otak kecil udah kebentur atau bermasalah, itu udah bahaya banget sih, karena itu bakal menimbulkan cedera yang parah dan cedera yang serius teman-teman. Jadi gitu ya, untuk fungsinya helm kalian sekarang udah tahu, makanya kalau misalnya kalian kemana-mana itu harus pakai helm teman-teman. Selanjutnya kita ngebahas ke sarung tangan sama sepatu. Jadi pentingnya pakai sarung tangan sama sepatu pas lagi naik motor, berkendara dekat maupun jauh ya. Kalau deket gak harus sih sarung tangan lah sama sepatu. Nah kalau jauh, kalau lagi touring itu sebaiknya kalian harus pakai sarung tangan dan sepatu yang safety teman-teman. Kalau touring disarankan pakai sepatu yang di atas mata kaki. Jadi untuk sarung tangan sendiri ya, karena kalau misalnya kita jatuh amit-amit ya, kalau misalnya kita crash ataupun tabrakan, bagian tubuh kita yang paling cepat responnya untuk menahan diri, menahan diri ataupun melindungi diri itu bagian tangan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi slide atau pasti tangan kita langsung jatuh duluan, menumpu tubuh kita biar gak kena jalan atau gimana gitu. Jadi paling penting ya, sarung tangan itu penting banget sebenarnya. Jadi kita harus pakai sarung tangan sama sepatu, karena kalau ada apa-apa jari kita bisa kenapa-napa teman-teman. Dan kalau jari, kaki maupun tangan udah kenapa-napa, itu agak sedikit berbahaya dan sulit untuk disembuhkan teman-teman gitu. Tuh sarung tangan sekarang murah banget kok. Untuk sarung tangan yang kayak punya gua ini tipe Pro Bikers ya, itu di bawah 100.000 teman-teman harganya, nggak sampai lebih, kira-kira 60 ribuan udah dapat sarung tangan. Dan untuk sepatu juga kalian bisa dapat lah yang kalau misalnya pakai touring itu yang di atas mata kaki. Untuk merek biasa 150.000 dapat lah. Jadi buat lagian kalau misalnya kita beli sepatu kan bisa dipakai buat sekolah, kerja maupun nongkrong ya kan. Jadi ya penting banget lah, masa kita nggak pakai sepatu ya kan. Jadi kalau pakai sendal kita harus hati-hati gitu ya. Wih, ada kereta guys. Nah gitu, jadi kalau misalnya kalian pakai sendal, kalian harus hati-hati banget. Dan kalian gak pakai sarung tangan itu harus hati-hati banget gitu teman-teman ya. Anjir lucu banget kalau misalnya kalian lihat ya.
Aduh guys, ini ada kereta ya teman-teman. Jadi di sini ada kereta. Nah itu ada yang pakai Supra, ditinggal motornya dong. Oh sekarang udah ada keretanya. Wow, 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 wow. Wow. Nah jadi gitu ya, sarung tangan, helm, sepatu, terus jaket. Jaket ini kalau misalnya panas banget, kalian bisa terlindungi dari sinar matahari secara langsung ya. Kulit kalian bisa sedikit lebih sehat. Karena kalau misalnya kita terpapar sinar matahari terus, itu bakal menimbulkan katanya penyakit kanker kalau gak salah ya. Jadi hati-hati teman-teman. Buat kalian yang sering panas-panasan, kalian harus memberikan sedikit perhatian ekstra untuk kulit kalian gitu. Kalau lagi panas, jaket itu pentingnya gitu ya, memberi perlindungan dari terpaparnya sinar matahari. Kalau misalnya lagi dingin, jaket bisa memberikan kehangatan untuk tubuh teman-teman. Jadi sedikit lebih enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak kedinginan banget gitu. Kan nggak ada ayang tuh, udah gitu ditambah nggak pakai jaket ya dingin lah anjir. Makanya kalau misal kalian nggak pengen kedinginan pas naik motor, kalian harus punya ayang atau punya jaket teman-teman gitu. Dan untuk selanjutnya ya, oh iya, jaket juga bisa jadi perlindungan. Hati-hati dek. Jaket juga bisa jadi perlindungan ya teman-teman, perlindungan untuk badan kita kalau misalnya kita lagi touring. Tapi untuk jaket yang safety itu kira-kira jaket touring harganya agak lumayan mahal, 500.000 ke atas. Dan gua juga belum beli anjir, gak ada duit. Paling ada jaket punya babe yang selalu gua pakai itu buat touring. Alhamdulillah sih segitu aja cukup gitu. Dan selanjutnya kalau misalnya kalian touring juga ataupun riding jauh ataupun naik motor berkendara jauh keluar kota maupun dekat, lebih baik disarankan pakai celana levis panjang, celana jeans ya gitu, karena bisa mengurangi lecet-lecet juga. Kalau misalnya kita amit-amit crash ya, jatuh atau gimana gitu, bisa mengurangi lecet teman-teman. Dan apa ya, celana jeans itu kan kebanyakan lentur ya, lebih enak gitu, lebih fleksibel teman-teman kalau misalnya kita lagi berkendara gitu. Ya ampun. Oh iya, gue ingetin juga untuk kalian semua ya, selamat menunaikan ibadah puasa tahun ini. Panas banget ya, kebayangkan gue lagi puasa disuruh ngobrol banyak, udah aus bre. Aduh, enaknya tuh kalau siang-siang gini es kelapa ya kan, mantep deh, seger-seger gimana gitu ya kan. Ya enaknya tuh kalau siang tuh es kelapa ya, ataupun es campur atau sirup marjan gitu kan, kayak di iklan-iklan pas lagi puasa. Mantep bener dah, seger. Nggak boleh gitu, makruh anjir. Nah jadi selanjutnya apa lagi ya, kita bahas apa lagi nih teman-teman. Helm, jaket, sepatu, celana levis, udah sih mungkin gitu aja ya untuk safety naik motor. Pada intinya gue cuman pengen ngingetin ke kalian bahwa kalau misalnya kita naik motor, kita harus tetap berhati-hati teman-teman terhadap sekitar kita, karena biasanya ya musibah siapa yang tahu lah, pokoknya intinya mah gitu ya. Walaupun kita udah hati-hati, orang lain gak hati-hati, tetap aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kita selalu berhati-hati teman-teman gitu deh. Salam dari gua Wididi HD ya. Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini, dan terima kasih buat semuanya yang udah support channel gua. Sekali lagi thanks and God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video. Oh ya, nantikan ya video-video gua untuk memperbaiki si baby shark ini di video selanjutnya. Bye bye.